Kejahatan peretasan identitas kian marak terjadi. Identitas yang sifatnya sangat pribadi, bahkan bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang dialami oleh Renaldi, seorang pria yang identitasnya digunakan oleh perusahaan startup untuk tagihan telepon. Bahkan tak hanya satu kali, identitas Renaldi juga digunakan oleh narapidana untuk kredit mobil. Bagaimana cerita selengkapnya? Saksikan video berikut ini. Kebocoran data pribadi bukanlah hal baru di Indonesia. Kasus ini seperti sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Pasalnya, banyak aktivitas yang bergantung pada penggunaan data pribadi. Seperti menggunakan SIM card, membuka rekening di bank hingga masuk ke gedung-gedung tertentu. Tak heran, kasus kebocoran data pribadi terus terjadi. Hal ini disebabkan kurangnya literasi keamanan data digital di masyarakat, hingga tidak adanya hukum pasti bagi tindak kejahatan digital. Seperti yang dialami Renaldi, data identitas yang harusnya sangat pribadi dengan mudahnya disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Renaldi mengaku peretasan identitas ini tak hanya terjadi satu kali padanya, melainkan hingga 4 kali, yakni di tahun 2018 hingga 2023. Bermula pada tahun 2018, Renaldi dihubungi pihak perbankan atas pengajuan kredit mobil Fortuner. Saat itu ia mengaku bingung karena ia bahkan tak pernah mengajukan kredit apapun. Pertama kalinya saya tahu itu dialami di sekitar 2018, di mana saya dihubungi waktu itu oleh BCA Finance karena saya customer mereka. Saya dihubungi oleh mereka yang bertanya, apakah Bapak sedang mengajukan kredit untuk mobil Fortuner waktu itu. Saya bilang tidak. So dia bilang ada nama Bapak dan NIK masuk untuk pengajuan, tapi saya telepon Bapak karena nama istri berbeda, dia bilang gitu kan. Terus dia jelaskan juga alamatnya berbeda dan lain-lain. Dan disitulah pertama kali saya tahu bahwa ada upaya untuk pengajuan kredit itu. Tak sampai di situ, ternyata sang pelaku berhasil mendapatkan mobil tersebut. Namun, tagihan terus mengalir ke rumah Renaldi. Bahkan ia sempat didatangi debt collector yang hendak menagih cicilan mobil Fortuner putih tersebut. Renaldi sempat membuat laporan ke Polres Tangerang Selatan. Namun laporan tersebut ditolak lantaran dianggap belum terjadi kerugian. Meski begitu, Renaldi tak ingin menyerah. Ia akhirnya membuat laporan ke Polda Metro. Setelah melakukan penyelidikan, Kanit 1 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Malvino mengatakan pihaknya telah menemukan dalang kasus pemalsuan identitas itu. Ia menyebut dalam pemalsuan identitas yang telah mengajukan kredit mobil ke bank dengan menggunakan nama Renaldi, ternyata adalah seorang narapidana yang telah menerima vonis 2 tahun 6 bulan penjara di Rutan Cipinang. Malvino menjelaskan dalam melancarkan aksinya, pria yang berinisial AAA tersebut dibantu istrinya yang berinisial H yang merupakan pegawai bank. Sang istri bertugas menjadi orang yang membocorkan data pribadi Renaldi. Data itu kemudian digunakan pelaku untuk membeli mobil Honda CR-V, Toyota Yaris, dan Toyota Fortuner. Setelah menjalani persidangan, akhirnya pelaku menerima hukuman atas pemalsuan identitas tersebut. Namun, kemalangan kembali menghampiri Renaldi. Di akhir tahun 2021, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah email yang menyatakan dirinya telah disetujui untuk melakukan pinjaman di salah satu bank digital. Seperti sudah familiar,
Ia langsung membuat pengaduan ke bank digital tersebut. Setelah melakukan diskusi, akhirnya diketahui bahwa data yang tertera telah dimanipulasi. Data diri Renaldi yang benar bercampur dengan data dirinya yang pada 2018 telah dipalsukan. Saya memang lihat data yang dia pakai itu apa, dan ternyata data yang dipakai itu data yang sebagian benar, sebagian data yang tahun 2018. Kembali lagi ke Kembali lagi ke 2018. Itu yang saya pertanyakan, kenapa itu bisa terjadi. Dan saya sempat tanya OJK waktu itu. Cuma memang jawaban OJK ketika saya mengadu, alasan saya mengadu ke OJK kan karena ini perusahaan-perusahaan yang diawasi OJK. Tapi jawaban di bagian pengaduan itu bukan ranah mereka, bahwa perlindungan data pribadi seorang itu tanggung jawab pribadi apapun yang terjadi. Jadi kemudian saya akhirnya membuat laporan baru lagi di Polda Metro yang kali ini dipegang oleh Direktorat Cyber Polda Metro di awal 2022. Hingga 2021 sedikitnya ada 4 mobil, motor hingga uang puluhan juta yang telah didapatkan pelaku dengan mengatasnamakan Renaldi. Tapi ternyata pada tahun 2023 hal serupa kembali menimpa Renaldi. Kini, Renaldi disebut memiliki tagihan nomor pasca bayar sebuah perusahaan startup. Meski menurut Renaldi jumlahnya tidak besar, namun ia tidak ingin kejadian serupa terus menimpa dirinya. Ia pun akhirnya melakukan diskusi kembali dengan perusahaan tersebut dan ditemukan bahwa ada oknum pegawai yang secara sengaja melakukan manipulasi data. Lalu sebenarnya apa saja kerugian yang diterima bagi korban peretasan identitas? Dalam hal ini, Renaldi mengaku tidak mengalami kerugian secara materi. Namun ia menyebut hal itu berpengaruh pada nama baiknya di mata perbankan. Ia menyebut butuh 5 tahun untuk setidaknya terbebas dari status kredit buruk di perbankan. Saya mengajukan kredit, ada beberapa yang menolak karena sejarah itu. Jadi di OJK itu, saya diberitahu oleh orang OJK ketika saya bertanya, apapun alasannya, bad credit yang sudah pernah tercatat, walaupun dia sudah dibersihkan, itu tetap tercatat. Paling tidak sampai 5 tahun ke depan, dari mulai dibersihkan. Dan ada beberapa bank pada saat saya mengajukan kredit, itu tetap mereka nggak mau tahu, tetap ditolak karena itu. Jadi mereka nggak peduli. Hingga saat ini Renaldi mengaku tidak mengetahui bagaimana peretasan identitas dirinya terus terjadi. Ia menduga hal ini bermula dari data dirinya yang telah dimanipulasi pada tahun 2018 lalu hingga akhirnya merembet. Atas kejadian tersebut, ia berharap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu tidak hanya melindungi data pribadi, tapi juga ada tindak lanjut bagi mereka yang sudah menjadi korban. Untuk itu, ia menyarankan kepada masyarakat yang memiliki peristiwa serupa untuk segera membuat laporan kepada instansi pemerintah yang mengawasi sektor industri tersebut. Ia menyebut, apapun tanggapan yang akan mereka sampaikan, setidaknya hal itu akan menjadi bukti awal jika memang benar adanya peretasan identitas. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrullah, mengatakan data pribadi merupakan tanggung jawab pribadi serta lembaga pelayanan publik yang menyimpan data pribadi. Menurutnya, bila data tidak terkoneksi dengan data Dukcapil, maka data itu mudah dipalsukan. Ia menjelaskan bahwa NIK tidak bisa diubah. Dan menurutnya, perubahan NIK juga tidak efektif untuk mencegah kejahatan serupa. Data pribadi itu pertama tanggung jawab masing-masing pemilik data pribadi, dan yang kedua menjadi tanggung jawab lembaga pelayanan publik yang menyimpan data pribadi. Lembaga pelayanan publik itu seperti polisi untuk SIM, pajak ya untuk NPWP, kemudian asuransi, perbankan, kampus, badan pertanahan, itu menyimpan data penduduk semua. Tidak ada tips yang saya rasa efektif ya, karena penduduk kita sendiri sering memberikan nick-nya ke berbagai pihak.
Misalnya, untuk mendaftar pekerjaan, dia meninggalkan fotokopi KTP. Dia mengurus masuk ke gedung-gedung, meninggalkan KTP. Dia beli tiket ya di berbagai tempat menggunakan KTP, atau sedang berwisata di hotel mana menginap meninggalkan KTP. Jadi di kita itu harus dibangun kesadaran bahwa seseorang yang menggunakan data orang lain dengan melawan hukum itu tidak pidana, dan polisi harus memberikan sanksi yang tegas. Ya, polisi, jaksa, hakim ini masuk kategori penyalahgunaan data pribadi, pemalsuan dokumen. Kemudian semua lembaga yang memberi pelayanan publik harus menggunakan minimal 2 faktor autentikasi. Jangan hanya NIK. Karena NIK kita bisa disalahgunakan. Maka faktor yang kedua adalah untuk memberikan pelayanan itu gunakan tanda tangan elektronik atau gunakan face recognition. Jadi data NIK dicocokkan dengan wajah seseorang yang itu hanya efektif bila langsung terkoneksi dengan data Dukcapil. Bila tidak terkoneksi dengan data Dukcapil, itu mudah dipalsukan. Ia menyebut jika masyarakat mengalami penyalahgunaan data pribadi, dapat segera melaporkannya ke pihak berwajib. Sementara menurut email dari SafeNet, hingga saat ini tidak ada solusi pasti data yang telah tersebar bisa seluruhnya terhapus. Pasalnya, data yang telah tersebar tidak bisa lagi dikontrol. Jadi, sampai hari ini untuk doxing, untuk di keamanan digital itu tidak pernah ada solusi 100% bisa terhapus. Kita bisa minta ke platform untuk menghapus. Dalam kasusnya Pak Renaldi misal, bisa saja minta ke operator seluler, atau ke Dukcapil atau apapun, untuk menghapus itu semua. Tapi datanya sudah ada, alamatnya sudah kesimpan sama orang lain. Terus apa dong, masa harus pindah rumah? Ya kan? Apalagi kalau fotonya ada tadi saya baca juga ada rekaman suara, terus masa ya harus ganti suara, kan nggak mungkin. Nah, kayak gitu. Jadi kalau bahasa saya biasanya pemadam kebakaran itu hanya memadamkan api, tidak membangun ulang gedung yang terbakar. Iya kan? Jadi solusi sampai datanya benar-benar, saya nggak mau data saya ke publish lagi. Itu buat saya sampai hari ini itu belum jadi opsi. Tapi bagaimana yang hari ini kita jaga agar besok tidak lebih menyebar, itu yang lebih bisa kita lakukan. Namun Imam menilai kebocoran data tidak bisa selalu dibebankan kepada masyarakat. Menurutnya, pihak-pihak yang menyimpan data juga memiliki peran yang penting agar data masyarakat yang telah mereka dapat tidak dengan mudah dapat tersebar. Untuk itu menurutnya perlu ada hak korban untuk menggugat kepada pihak yang menyimpan data apabila data mereka tersebar. Nah, harapannya yang pertama adalah orang-orang yang meminta data itu bisa menjaga data. Kalau enggak, ya kita punya wewenang dong, punya hak untuk protes, punya hak untuk apa ya bahasanya, menggugat atau apapun lah kepada yang menyimpan data. Dan ada ruang untuk memprotes kalau data itu sampai keluar, bukan terus lempar-lemparan tanggung jawab. Wah, ini bukan saya yang nyimpan, nggak boleh kayak gitu. Cuman saya, apalagi yang bocor terus lebih dari satu, berarti ada masalah di penyimpanan nih. Jadinya kita harusnya ada ruang untuk memprotes itu. Kita harusnya ada ruang untuk menggugat itu. Meski begitu, Imam menilai kebocoran data itu penyebabnya selain dari pihak yang menyimpan data yang lalai. Di beberapa kasus, korban juga terkadang tidak sadar jika data yang mereka berikan merupakan data yang penting dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya,
Masyarakat harus menyadari bahwa tidak semua hal bisa diberitahukan kepada orang lain. Untuk itu, SafeNet sendiri memiliki kanal aduan untuk berkonsultasi soal masalah serupa.